Halo guys, ini adalah video peer teaching konsep laju reaksi dan teori tumbukan. Saya Diana Muslihatun SPD, mahasiswa PPK Kimia UNES tahun 2022 Angkatan 1. Halo semuanya, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Tolong Arkani sebelum kita memulai pelajaran hari ini memimpin berdoa dulu. Ketua kelasnya yuk, Arkani. Ya Ibu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Arkani. Hari ini siapa yang tidak hadir? Atau kita cek satu-satu ya. Arkani hadir? Hadir ya Arkani ya. Hadir, Bu. Terus Cynthia hadir nggak? Hadir, Bu. Ya, Dian, Hadir, Bu. Syariah. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Alhamdulillah berarti sehat semua. Kita masih diberi kesehatan ya dan bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Iya, Ibu. Silahkan disiapkan dulu LKPD-nya sudah saya kirim ya ke grup. Dan silakan mengamati Canva yang saya share di sini. LKPD-nya silakan dibuka, terus kita mulai pelajarannya, yaitu tentang konsep laju reaksi dan teori tumbukan. Sebelumnya, coba kalian amati dulu nih, di sini ada apa di sini? Rantai, Bu. Rantai. Rantai, Iya. rantai. Rantai yang berkarat, rantai yang tidak berkarat. Ya, yang satu berkarat, yang tidak, Bu. Yang satu berkarat, coba yang Bu satu Eti. tidak. Ya. Coba Bu Eti aja yang jawab, ini apa? Ada? Itu rantai, yang satu yang berkarat, yang satu tidak berkarat, Ibu. Oh ya, Eti bener ya. Jadi ada rantai yang satu berkarat dan satu tidak berkarat. Ini merupakan salah satu contoh reaksi kimia. Jadi reaksi kimianya yaitu besi berkarat. Pertanyaannya, bagaimana kira-kira waktu yang dibutuhkan besi untuk berkarat? Kira-kira butuh waktu yang gimana nih? Kalau di luar Ada yang ruangan mau jawab? lebih cepat, Bu, berkarat. Agak lama ya, Ibu. Lama ya, berbulan-bulan. Tadi Saria jawab lama ya, berbulan-bulan. Terus coba kita amati, ada gambar lagi nih. Di sini udah tampil ya. Apa nih? Kembang api, Ibu. Kembang api, Bu. Bang Api, Bu. Kembang api ini juga reaksi kimia ya. Kalau kembang apinya ini mulai tersulut sumbunya, kira-kira butuh waktu yang cepat atau lambat? Siapa yang mau jawab nih? Cepat, Bu. Oh ya cepat, Cepat, bener ya. Ayo, Bu. Wah, udah benar semua. Bu. Betul. Cepat, Ibu. Tidak Cepat perlu ya. berbulan-bulan, Ibu. Iya, jadi langsung beberapa detik aja ya. Iya, Iya, betul. Iya, Bu. Betul, hanya butuh waktu beberapa detik aja untuk kembang apinya itu menyala. Gitu. Terus di sini ada gambar lagi. Contoh-contoh laju ada. Yang pertama apa tuh? Pesawat, Ibu. Pesawat. terbang. Ya, pesawat yang sedang melaju ya, pesawat yang sedang melaju. Terus ada bensin yang masuk ke dalam apa? Mobil. Ya, ke Tangkinya. Tangki mobil. betul, ke tangki mobil. Nah, itu ada contoh-contoh laju dalam kehidupan sehari-hari. Yang satu, pesawatnya itu melaju dan ada laju bensin masuk ke dalam tangki. Kira-kira laju yang lainnya apa lagi? Ada laju apa tuh? Selain laju pesawat terbang dan laju pompa bensin, laju apa? Laju dari kendaraan itu sendiri. Untuk pesawat lebih cepat, sedangkan untuk mobil itu dibanding pesawat lebih lambat. Ya, laju, maksudnya contoh laju di kehidupan sehari-hari selain ini apa lagi tuh? Laju yang bisa kamu amati. Kendaraan ya, Bu, kendaraan ya. Kendaraan, Boleh. bisa banyak ya kendaraan tuh. Laju larutkan gula, Bu. Ya, Teh. Ya. Oh Pisang ya. yang membusuk, Ibu. Gimana? Pisang yang membusuk ya, Ibu.
Oh ya, pisang yang membusuk itu juga laju pembusukan ya. Terus kendaraan tadi ada banyak ya, ada kendaraan apa aja misalkan lajunya laju apa coba? Becak dengan motor pembandingnya, Bu. Oh ya, ada laju becak, ada laju motor. Kalau becak gimana tuh becak? Becak lebih Lajunya lambat dibanding motor karena becak menggunakan otot, sedangkan motor menggunakan bahan bakar mesin. Jadi lajunya beda-beda ya, ada banyak laju dan lajunya itu beda-beda. Nah, di sini sebenarnya hari ini tuh kita akan masuk ke konsep laju reaksi. Kalau laju yang tadi kan laju-lajunya, misalkan laju kendaraan itu kan lebih ke fisika karena kita pelajarannya kimia, jadi kita akan mempelajari tentang konsep laju reaksi. Jadi tentang konsep laju reaksi dan teori tumbukan. KD-nya yaitu KD 3.6, yakni menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Jadi akan ada 4 tujuan untuk hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi beberapa reaksi yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua itu menjelaskan pengertian laju reaksi. Yang ketiga, menganalisis teori tumbukan berdasarkan kurva energi aktivasi. Dan terakhir, nanti menjelaskan teori tumbukan pada reaksi kimia. Nah, sudah siap semuanya ya? Tadi jawabannya udah bagus-bagus. Apabila kalian hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, nanti diharapkan kalian bisa mengerti nih konsep laju reaksi itu apa dan teori tumbukan itu apa. Kita mulai sekarang ya. Tadi ini soal ini sudah dijawab ya, jawabannya benar semua. Waktunya gimana tadi, cepat atau lambat? Lambat, Ibu. Lambat. Karena hitungan bulan. Nah, ini kita selidiki bersama. Apakah benar lambat? Lambatnya itu berapa waktunya? Di sini ada besi yang berkarat. Bisa diamati bulannya itu bulan apa sekarang tuh? April. April gimana bentuk besinya itu? Perkaratannya? Perkaratannya masih sedikit, Bu. Ya, kalau Mei ini gimana? Juni? Sudah mulai banyak. September gimana tuh? Tambah banyak, Bu. Hampir penuh. Tambah banyak banget ya. September nambah banyak banget. Butuh waktu yang berapa nih? Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan atau gimana ini kira-kira? 6 bulan, Ibu. 5 bulan, 6 bulan, Bu. Ya. 6 bulanan ya. Jadi butuh waktu Ibu. yang lumayan lama. 6 bulan, Bu. 6 bulan. Ya, 6 bulan. Waktunya 6 bulan. Nah, kalau yang ini tadi, kembang api. Tadi lajunya gimana? Cepat, Ibu. Cepat, Bu. Cepat. Mari kita selidiki ya, benar nggak nih cepat? Ini ada gambar. Lajunya kembang api. Wah, ini bagus banget nih laju kembang api di Cina ceritanya. Gimana lajunya kalau diamati? Cepat, Ibu, langsung dar. Menyala itu. Kira-kira waktunya gimana nih? Dalam bentuk bulan? Dalam hitungan detik. Oh, detik. Oh ya, waktunya dalam bentuk detik ya. Nggak minggu, nggak bulan kayak tadi ya berarti ya? Iya, Bu. Iya. Kemudian, jadi ada yang lajunya dalam bentuk detik dan ada laju yang dalam bentuk bulan gitu. Satuannya itu bulan. Terus ini tadi, contohnya tadi ada laju kendaraan sama apa lagi tadi? Becak ya tadi ya, becak sama apa tadi Syariah tadi jawabannya? Motor, Ibu. Sama motor. Ya, becak sama motor. Kira-kira bagaimana sih kita menyatakan satuan laju motor ya tadi ya, sepeda motor ya, kendaraannya sepeda motor. Satuannya itu apa? Lajunya sepeda motor tuh satuannya apa? Ada yang bisa jawab? Kilometer, Ibu. Kilometer per jam. Kilometer per detik. Ya, biasanya kilometer per jam ya, kilometer per jam. Ya. Satuannya itu kilometer per jam. Itu kalau satuan
laju sepeda motor yang sering kita amati gitu di kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan laju reaksi kimia, itu satuannya kira-kira apa tuh? Ada yang bisa jawab mungkin? Ada yang sudah baca mungkin bahan ajar yang sudah saya sampaikan kemarin? Ini Bu, saya baca apa Bu? Molaritas per detik ya Bu? Ya betul, Iya, betul Bu. ya Betul, jawabannya. Bu. Ya. Ya, Hernowo ya tadi ya jawabannya bener ya. Molaritas per detik berarti dia sudah baca nih Hernowo. Ya Bu, Wah, tadi malam saya baca Bu. iya, bagus. Rajin. Ingat kan ya? Iya. Jadi benar ya jawabannya tadi molaritas per detik. Nah itu dapatnya dari mana? Ini yang akan kita bahas ya nanti. Silahkan kalian mengidentifikasi masalah-masalah ini untuk menemukan jawabannya. Kenapa kok bisa molaritas per detik? Gitu. Jadi masalahnya ini ada dua. Apa pengertian dari laju reaksi? Jadi sebelum kita bahas satuan harus tahu dulu dong laju reaksi itu apa. Nah itu nanti kita selidiki bersama-sama. Terus bagaimana kira-kira satuan dalam laju reaksi tadi sudah dijawab Pak, sudah dijawab sama Hernowo. Jawabannya molaritas per detik. Mari kita buktikan nanti ya. Masalah kedua, nah laju reaksi itu kan ada reaktan sama ada produk. Kira-kira menentukan laju reaksinya masing-masing senyawa dalam reaksi kimia itu gimana? Laju reaksinya reaktan bagaimana? Laju reaksinya produk bagaimana? Itu nanti kita bahas bareng ya. Kemudian ini, wah ini ada korek api. Kebetulan sekarang saya bawa korek api nih. Ada korek api. Terus di situ gambarnya korek apinya gimana? Menyala. Menyala ya Bu. Menyala ya. Jadi contoh gesekan pada reaksi kimia adalah, atau tumbukan pada reaksi kimia adalah gesekan korek api. Ini menyala ya, kelihatan nggak? Ya, Kelihatan. Ibu. Kelihatan Ibu. Kira-kira dia itu menyala karena gesekannya gimana? Gesekannya kuat Ibu. Kuat ya? Lajunya cepat ya. Nah, kalau misalkan saya geseknya itu perlahan kayak gini, nyala nggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Enggak ya, jadi apakah batang korek api bisa menyala jika ujung korek apinya digesekkan perlahan? Tidak. Tidak. Tidak Ibu. Enggak bisa. Betul ya, Eri ya, tidak bisa. Kalau digesekkan dengan cukup kuat gimana Cepat tadi? Bu nyalanya. Cepat menyala. Ya, bisa menyala ya, cepat menyalanya, betul. Terus, kenapa ya? Nah, coba kalian amati nih pertanyaan-pertanyaan ini. Kenapa ya? Jadi, dari reaksi-reaksi tadi, reaksi korek api tadi, bisa banyak muncul pertanyaan nih masalahnya. Tadi kan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil kan? Kira-kira kenapa tuh? Kok ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil? Terus ada lagi nih pertanyaan. Apakah ada pengaruhnya tuh energi yang dikeluarkan untuk menggesekkan dengan berhasilnya suatu reaksi? Sama apakah ada batas energi yang perlu dikeluarkan agar reaksi pembakaran pada korek api bisa terjadi? Coba baca baik-baik masalah ini. Coba ada yang mau menjawab mungkin? Ada 3 pertanyaan, silahkan. Ada yang mungkin mau bisa mencoba menjawab? Saya jawab yang pertama ya Bu. Ya, Sariah ya ini ya. Ya. Kenapa Ya. setelah digesekkan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil? Ya, dari sini kelihatan Bu, setelah saya baca modul dari Bu Diana, itu kalau yang berhasil itu berarti ada terjadi reaksi kimia. Nah, di sini terjadi tumbukan efektif, sedangkan yang tidak berhasil itu berarti tidak terjadi tumbukan efektif sehingga tidak terjadi reaksi kimia. Seperti itu Ibu untuk yang pertama. Wah, betul ya. Bagus ya jawabannya, Sariah. Wah, ini sudah belajar sepertinya tadi malam. Sudah. Ya, terus ada lagi mungkin yang lainnya yang mau menjawab, boleh ya, ini nomor 2 boleh, yang nomor 3 aja boleh. Ya, nomor 2, Bu. Sariah ya tadi. Ya, Arkani, nomor Ya, 2 nomor 2, gimana? Bu. Kalau tadi saya amati Ibu waktu menyalakan korek tadi, apakah ada Ya. pengaruh antara energi yang dikeluarkan untuk menggesekkan dengan berhasilnya suatu reaksi? Ada, Bu. Kalau Ya. Ibu apa itu namanya
gerakannya lambat berarti energinya kecil, jadi nggak bisa nyala. Tapi kalau ibu tadi langsung gerakannya cepat, otomatis energi yang diperlukan besar Bu, jadi langsung bereaksi Bu. Oh ya, wah jawabannya bagus sekali ya. Jadi dengan melihat peristiwa tadi, masalah ini tuh bisa terpecahkan ya. Jadi ternyata ada pengaruhnya antara energi dengan berhasilnya suatu reaksi. Jawabannya bagus sekali, Arkani. Terus mungkin ada yang lainnya, yang nomor 3 ini belum terjawab, yang mau menjawab. Apakah ada batasnya? Kira-kira ada nggak batasnya? Ada ya Bu? Ya Bu Diana ya. Ada. Ya Bu tadi Kayaknya ada ya. Ya Bu kata dia. Kayaknya ada ya. Cepet itu yang cepet tadi bisa menyala, tapi kalau yang lambat tuh tidak bisa ya Bu ya. Berarti ada batas energinya Bu yang dibutuhkan biar terjadinya laju bereaksi begitu. Iya, kayaknya ada batasnya ya. Nah, iya, ini Bu. Kita simpan dulu nih jawaban-jawaban tadi, jawaban-jawaban sementaranya tadi kita simpan dulu. Terus kita buktikan di kegiatan selanjutnya. Nanti benar nggak jawabannya Hernowo tadi? Terus, jadi masalah yang ketiga tadi sudah dibahas. Nah, sekarang untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi yang masih dijawab tapi belum tahu, yaitu buktinya belum ada ya, kita buktikan bareng-bareng di pembelajaran hari ini. Kita buat kelompoknya dulu. Jadi kelompok 1 itu ada Cynthia sama Hernowo, yang kelompok 2 itu ada Sarya sama Dian, terus yang kelompok 3 ada Eti sama Arkani, terus kelompok 4 itu ada Mega sama ada Farah ya. Terus kita lanjut aja, silakan dibuka LKPD-nya. Sudah saya kirim, udah masuk belum? Sudah Bu. Sudah. Silahkan dikerjakan. Jadi untuk menjawab masalah-masalah yang muncul tadi, itu kita bisa menyelidiki bersama-sama tuh. Terus di penyelidikan masalah yang pertama adalah gini, dari PET simulation sudah dicek semua ya, ini tadi pasti. Jadi kita bahas bareng-bareng ya, kita cek. Selamat pagi. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan Bu. Medianya ya tadi sudah kalian amati. Diamati di sini ada reaktan A ditambah B, C menghasilkan AB dan C. Kemudian untuk praktikumnya reaktannya yaitu A itu akan kita isi sebanyak 50. Jadi A-nya diisi 50. Juga reaktan kita isi 50 juga. BC juga 50. Kemudian untuk AB dan C, AB dan C itu sebagai produk itu belum terbentuk. Jadi kita baru akan mereaksikan reaktannya saja. Dan yang akan kita amati di sini adalah laju reaksi yang terbentuk di wadah ini. Partikelnya yang terjadi itu bagaimana? Kita lihat di sini reaktannya ada A dan BC masih nol ya, ini karena belum dimulai praktikumnya. Kemudian produknya untuk AB dan C. Jadi yang kita amati adalah pergerakan di wadah ini dan jumlah dari partikel yang direaksikan. Kedengeran nggak suaranya? Eksperimennya Kedengeran, Bu. Ya. Coba diamati. diamati jumlahnya. Nah, ini jumlahnya gimana nih? Kita amati dulu. Jumlah A awalnya berapa? 50, Ibu. Jumlah 50. Setelah direaksikan tadi jumlah A setelah beberapa detik ya tadi. Setelah beberapa detik A berubah jadi berapa? 26, Ibu. Oh ya, betul. Jadi 26. Kemudian yang BC reaktannya dulu ya. Yang BC awalnya berapa jadi berapa? 50 awalnya Ibu. jadi 26. Betul, iya 50 jadi 26. Kalau produk kita masuk ke produk ya, produknya awalnya belum ada atau 0, hasilnya jadi berapa? 24, Ibu. Ya 24. Yang C awalnya berapa, hasilnya berapa?
Yang C awalnya tadi 0. awalnya 0, Setelah reaksi jadi 24. 24 yang C. Perubahannya itu ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Yang bertambah siapa? Yang bertambah? Hasil Hasilnya, reaksi, Bu. Bu. Hasil reaksi. Ya, Hasil atau produknya, Bu. Hasil reaksi atau produknya. Sedangkan yang berkurang itu Reaktan, Bu. Reaktan, Ibu. reaktan. Sudah selesai belum? Ya, Bu. Belum, Ibu, masih proses. Oh, sedang proses. Jadi nanti kalau sudah selesai dipresentasikan ya hasilnya. Oke, Bu. Terus silakan diperhatikan temennya nanti kalau sedang mengemukakan pendapat, diapresiasi juga ya. Terus direkam. Jadi nanti ada tugas tugas kelompok, yakni hasil rekaman presentasinya itu nanti di-upload di YouTube. Terus nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok lain itu dicatat, jawabannya juga dicatat gitu. Nanti untuk tugas kelompok. Silahkan yang presentasi siapa dulu ini? Jadi untuk penyelidikan masalah 1. Sariah mungkin atau ada kendala nggak mungkin? Ya, boleh, Bu. Saya nyoba presentasi nih, Bu. Ya, yang penyelidikan masalah 1 ini ya? Iya, oke. Saya sama Mbak Dian nanti satu kelompok ini nanti boleh ditambahin oleh Mbak Dian ya, Bu ya. Saya mencoba presentasi dulu ini. Dari gambar yang saya amati di sini ada yang pertama adalah rantai, yang satu sudah berkarat, yang kedua belum. Kemudian yang kedua adalah gambar kembang api yang menyala, yang ketiga adalah gambar pembusukan kentang. Nah, dari sini itu untuk laju reaksinya itu berbeda-beda, Ibu. Untuk yang perkaratan besi itu lambat, untuk yang pembusukan kentang itu sedang. Mungkin kalau perkaratan besi tadi sudah di video itu 6 bulan, kalau pembusukan kentang itu mungkin hitungannya minggu, bahkan hari, sedangkan kembang api ini lajunya cepat dalam hitungan detik. Kemudian untuk reaksi yang paling cepat hingga paling lambat adalah yang tercepat, itu kembang api, yang kedua adalah pembusukan kentang, yang ketiga adalah perkaratan besi. Kemudian besaran yang menyatakan cepat lambatnya reaksi dinamakan laju reaksi, Ibu. Iya. Oh ya, simbolnya apa laju reaksi, Sariah? V, Bu. V ya, V kecil ya, V kecil. Iya. Oh iya, kasih tepuk tangan dulu buat Sariah, jawabannya benar ya. Mungkin ada yang mau menambahkan, teman lain, ada yang mau bertanya sama Sariah? Sudah cukup jelas mungkin dari Sariah? Sudah cukup jelas yang disampaikan Mbak Sariah, Bu. Oh iya, jadi sudah cukup jelas ya. Tadi sudah dibuktikan juga melalui video kalau kembang api itu reaksinya sangat cepat. Terus yang kedua betul tadi pembusukan kentang itu berlangsung kira-kira hari sampai minggu. Sedangkan kalau perkaratan besi itu berlangsung dalam waktu bulanan ya, 6 bulan, sekitar 6 bulan. Nah, besaran yang menyatakan cepat lambatnya reaksi itu dinamakan laju reaksi. Jadi laju reaksinya kembang api itu cepat, laju reaksinya perkaratan besi sangat lambat gitu. Simbolnya V. Betul jawabannya Sariah. Kemudian siapa yang mau presentasi hasilnya? Untuk yang penyelidikan masalah 1 yang ini tadi. Yang masalah 1 ya, Bu? Ya. Yang berapa jumlah awal reaktan? Iya, betul. Oke, ya saya presentasi ini ya, Bu. Berapa jumlah awal reaktan A, B, C dalam percobaan tersebut? Ada 50, Ibu. Ya, awalnya 50, kemudian. Ya, kemudian berapa jumlah akhir reaktannya? Ada 26. Iya. Kemudian radio reaksi adalah berkurangnya jumlah konsentrasi per reaksi atau reaktan pada satu satuan waktu.
Ya, satuan waktunya tadi detik ya, betul. Ya, Ibu. Ya, kemudian Berapa jumlah awal produk A, B, dan C dalam percobaan tersebut? 0. Kemudian berapa jumlah akhir produk A, B, dan C dalam percobaan tersebut? 24. Kemudian laju reaksi adalah bertambahnya jumlah konsentrasi produk atau hasil reaksi per satuan waktu. ya, Ya, kemudian pengertian laju reaksi adalah adalah jumlah berkurangnya jumlah konsentrasi per reaksi atau reaktan, ya, dan bertambahnya hasil reaksi, Bu, atau produk. ya, tiap apa? Tiap satuan waktu. Oh ya, tiap satuan waktu. Kasih aplaus dulu buat Eti, jawabannya bagus ya. Oke, untuk satuan laju reaksi apa berarti kalau dari pengamatan tadi, Eti? Molar per detik, Bu. Molar per detik ya, betul seperti jawabannya Hernowo tadi, molar per detik. Molar itu satuan konsentrasi ya, jadi itu konsentrasi per detik. Nah, detik itu satuan waktu, jadi satuan laju reaksi itu konsentrasi per satu satuan waktu. Mungkin ada yang mau bertanya, jawabannya Eti, ada yang bingung? Pak, sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Sudah? Bu. Oh ya, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga tadi udah ada hipotesis-hipotesis ya yang dijawab sama Hernowo tadi, ada Arkani juga ada, sama siapa tadi tuh, Sariyah sepertinya. Jadi jawabannya itu tadi udah ada hipotesisnya. Nah, untuk membuktikannya kita lihat video berikut ini. Di sini ada reaksi antara A yang berwarna kuning dengan BC yang berwarna ungu dan abu-abu. Keduanya adalah reaktan atau reaksi menghasilkan hasil reaksinya itu AB ditambah C. Di sini ada yang berwarna kuning, berarti ini reaktannya. Di sini ada yang berwarna ungu dan abu-abu, ini juga reaktannya, yakni yang kuning A. Yang ungu dan abu-abu adalah BC. BC di sini ada ikatannya yang berwarna merah segaris ini ya. Jadi kita amati, kira-kira ketika A ditumbuhkan dengan BC, dengan energi yang dikeluarkan itu sebesar segini, kita tarik sedikit aja ya. Jadi energinya segini, kira-kira nanti tumbukannya bagaimana? Nah, tumbukannya nanti kira-kira bagaimana? Berhasil atau tidak berhasil? Tadi kan korek api itu ada tumbukan yang berhasil dan tidak berhasil ya. Ada gesekan yang berhasil dan tidak berhasil. Nah, kalau energi yang ditarik segitu, kira-kira berhasil atau tidak berhasil? Tidak berhasil, Bu. Tidak berhasil, Bu. Ini tidak berhasil ya. Ya. Coba kita amati nih. Terjadi atau tidak? Akankah tumbukan ini berhasil menghasilkan reaksi, menghasilkan A, B, dan C? Kita coba. Betul ya, Eti tadi ya, tidak berhasil. Di situ mereka tetap sendiri-sendiri. Jadi yang A tetap jadi A, yang BC tetap jadi Kemudian BC. kita ulang dengan energi yang berbeda. Jadi kita tarik energinya sampai polo aja, sampai full ke sini. Kira-kira nanti tumbukannya seperti apa? Akankah berhasil atau tidak? Jawaban diskusi kalian tadi apa tuh? Akankah berhasil atau tidak? Sepertinya berhasil, Bu. Berhasil. Berhasil, jawabannya tadi berhasil ya. Kita buktikan ya. Oh iya, ternyata berhasil. Jadi di situ terjadi reaksi yang A berikatan sama B, C-nya terus akhirnya sendiri. Diamati dan digunakan untuk menjawab LKPD. Sudah ya tadi ya, sudah dijawab ya di LKPD-nya. Ya, sudah, Ibu. Ya. Dengan energi yang terlihat di sini. Jadi di sini ada energi
Ini merupakan yang kuning adalah energi kinetik di dalam reaktannya. Kemudian ini ada diagram energi aktivasi, diperlukan energi aktivasi sekian. Kemudian ini adalah potensial energinya. Kita mulai sambil melihat diagram energi aktivasi. Jika saya tarik sampai di bawahnya, tarikannya cukup kuat, tapi ini masih di bawah kurva tertinggi ya, di bawah energi aktivasi. Kira-kira tumbukannya akan berhasil atau tidak? Silakan. Berhasil atau tidak jawabannya? Kayaknya berhasil atau tidak Bapak? Teman-teman semuanya, Eti, Arkani? Berhasil, Bu. Berhasil. Berhasil. Tidak berhasil ya ternyata ya. Kenapa tuh tidak Kenapa, berhasil? Ibu? Kenapa, Bu? Nah, kenapa tuh? Karena dia di bawah Iya, kenapa, Bu? energi, karena dia berada di bawah energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu kan di sini tuh batasnya. Kalau walaupun ditarik tadi kan ya cukup kuat, tapi kalau masih di bawahnya energi aktivasi itu ya tidak akan berhasil, tumbukannya tidak akan efektif gitu. Kurang dikit ya, Bu ya? Iya, kurang dikit, Arkani benar. Nah, ini coba ya dinaikin di atasnya energi aktivasi itu. Ini dinaikin di atasnya ya. Iya, Bu. Di atasnya sedikit. Berarti harusnya gimana nih? Berhasil, Bu. Berhasil ya jadinya ya kalau Iya, harusnya berhasil. Iya, Bu. Kenapa kau berhasil? Energi aktivasinya sudah pas. Iya, sudah energinya udah cukup ya. Variasi lagi, jadi di sini arahnya bisa kita putar. Nah, ini kalau arahnya gimana? Tidak tepat menuju ke reaktan yang satunya atau BC. Apakah terjadi tumbukan atau tidak? Ini kita buat energinya di atas energi. Dibikin melenceng. Kira-kira gimana nih hasilnya? Apakah terjadi reaksi di sini? Tidak. Ya, arahnya berbeda. Tidak terjadi reaksi, Bu. Iya, Jadi kan. reaksi. Kenapa tuh kok tidak terjadi reaksi? Tidak tepat sasaran. Ya, itu kan Iya, Bu, sama tidak tepat sasaran. itu tadi bergesekan ya padahal ya. Gesekan ya tadi, tapi arahnya tidak Iya. tepat. Arahnya tidak lurus dengan BC. Apakah ketika tadi bertumbukan itu tumbukannya efektif atau tidak? Nah, itu Tumbukannya berhasil. dia tadi bergesekan tuh. Tapi berhasil nggak tuh? Tapi tumbukannya tidak efektif, Bu. Jadi tidak berhasil dia. Nah, kenapa? Padahal dia bertumbukan tuh, energinya lebih tinggi padahal. Silakan pengamatan kalian digunakan. Iya, karena tumbukannya nggak efektif, jadi nggak tepat sasaran, Bu. Karena nggak tepat sasaran ya. Iya. Iya, jadi tadi dia kan bertumbukan tuh, bergesekan, energi aktivasinya kan juga lebih tinggi tuh. Tapi kenapa tidak berhasil? Kenapa tuh? Ini kenapa? Apa Arkani mau jawab? Kenapa tuh? Kalau bahasa sehari-harinya harus muter-muter dulu, Bu. Harus muter-muter dulu. Nah, ini jawabannya bisa dijawab di sini ya. Ini ada diminta untuk menjawab isian yang diisi bagian yang rumpang-rumpang. Nah, ini untuk mempermudah memahami tadi. Mungkin siapa nih yang mau jawab? Cynthia atau siapa? Saya boleh, Bu, tapi saya buka di handphone dulu ya, Bu. Itu kekecilan tulisannya. Oh iya, iya itu. Sebentar ya, Bu. Ini saya perbesar aja ya. Perbesar aja, Bu. Gini ya, kelihatan ya. Ya, Bu. Gini, jika pada, coba. Gimana, Ti? Ya. Saya pakai HP aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Udah saya buka Ya. di HP saya. Ya. Oke, jika pada senyawa A dan B, C, energi kinetik kurang dari energi aktivasi, maka tumbukan tidak efektif atau tidak berhasil, Bu. Iya, terus. Ya, kemudian reaksinya belum atau tidak akan terjadi. Iya, kayak tadi ya. Iya. Ya, Bu. Kemudian jika pada senyawa A arahnya tidak tepat dengan BC, maka reaksi belum atau tidak terjadi, Bu.
nggak terjadi. Ya. Terus. Kemudian yang berikutnya, jika pada senyawa A dan BC energi kinetik. Eti, suaranya belum muncul. Suaranya Mbak Eti hilang, Bu. Sinyal sepertinya ya. Iya, Bu. Ya, mungkin ada yang mau menggantikan kelompoknya. Bu, saya Bu. Iya, silakan. Ya, untuk penyelidikan masalah 3 yang sebelah kanan, jika pada senyawa A dan BC energi kinetiknya lebih dari energi aktivasi, maka tumbukan efektif atau berhasil. Reaksi akan berlangsung. Jika pada senyawa A arahnya tepat dengan BC, maka reaksi akan berlangsung. Ya. Jika ada 2 hal yang menyebabkan tumbukan efektif atau tidak efektif, yaitu yang pertama, penyebabnya adalah energinya cukup, yang kedua adalah arah atau orientasinya tepat, Ibu. Seperti itu, Bang. Oh ya, betul ya jawabannya. Kasih plus dulu buat temennya. Sampai sini cukup mudah dipahami ya. Jadi karena ada simulasi tadi kita bisa paham nih. Kalau ternyata kalau energi kinetiknya si pereaksi tadi A dan BC tadi itu kurang, maka tumbukannya itu tidak akan efektif. Jadi reaksinya ya tidak akan berlangsung ya kalau tidak efektif. Terus arah orientasinya juga ternyata berpengaruh. Tadi kan walaupun dia bertumbuhkan atau bergesekan ya dengan energi aktivasi yang tinggi, yang udah energi kinetik yang tinggi, yang lebih tinggi dari energi aktivasi, itu ternyata tumbukannya tetap tidak efektif. Kenapa? Karena arahnya tuh nggak pas gini gitu, nggak pas tepat gitu. Jadi ternyata arahnya harus tepat gitu. Jadi ada 2 ya yang mempengaruhi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah energinya cukup, Nah, yang kedua arah ya. orientasinya yang tepat. Orientasi. Ya, jadi ada 2. Arahnya harus tepat. Energi cukup sama orientasi tepat. Iya, betul. Jadi energinya harus cukup dan arah orientasinya harus tepat. Iya, betul. Ini sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas, anak-anak? Insya Allah jelas, Ibu. Sudah cukup jelas ya. Jelas, Jadi kita Bu. ya, kalau misalkan nanti nih ada pertanyaan, silahkan tanya aja ya ke saya. Terus tanya juga sama teman-temannya tadi kayak Arkani atau Saria atau Cynthia atau Eti tadi jawabannya udah bagus-bagus sekali. Bisa berkomunikasi dengan teman-teman lainnya gitu. Terus, nah ini kesimpulannya sudah ditulis semua ya di situ. Kesimpulan yang pertama apa tuh? Saya Bu, menyimpulkan Bu. Ya, Satu ya Bu. Ya. Ternyata laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya banyak Bu. Ada yang cepat reaksinya seperti kembang api, kemudian ada juga yang lambat seperti perkaratan besi, hitungan bulan. Itu kesimpulan saya Ibu. Oh ya, betul. Saria, ada lagi mungkin yang lainnya? Ini Bu, kalau dalam laju reaksi, konsentrasi pereaksi akan berkurang per satuan waktu, sedangkan konsentrasi hasil reaksi atau produk akan bertambah per satuan waktu. Oh ya, betul. Itu tadi pengertiannya laju reaksi ya, Eti ya. Jadi laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi pereaksi atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satu satuan waktu. Betul. Terus yang lainnya kesimpulannya apa lagi? Saya Bu. Ya. Kalau untuk tumbukan efektif itu harus ada energinya cukup dan arahnya tepat, Bu. Iya, arahnya harus tepat, pas banget ya, harus pas banget Bu. gitu. Arahnya, iya betul, ada 2 yang mempengaruhi. Jadi energinya cukup sama arahnya harus tepat. Nah, ada lagi nggak mungkin yang mau menambahi lagi kesimpulan? Apalagi yang bisa kita simpulkan? Saya Bu. Oh ya, Cynthia, gimana? Energi aktivasi itu adalah energi minimum yang diperlukan agar bisa bereaksi. Betul, jadi energi aktivasi yang dibilang Cynthia tadi ujungnya tadi ya, apa namanya? Ya, itu tuh namanya adalah energi aktivasi yang artinya adalah energi minimum yang diperlukan agar bisa bereaksi. Kemudian yang terakhir, nah ini kan sudah selesai. Nah,
Sekarang saatnya kita evaluasi, saatnya kuis. Silahkan masuk ke dalam kuis ya, kita masuk ke kuisis. Kuisis. Di sini kita mulai langsung kuisnya. Oke, silakan masuk ya. Bisa join ke kuisis, buka aja kuisis.com gitu. Atau ini saya salin aja tautannya, silakan masuk ya. Ya, salin. Udah ya, mungkin yang lainnya nanti bisa nyusul ya, 3 ini aja. Kita mulai sekarang. Siap ya. Wah, ini Siti Endah bener nih jawabannya nih. Dian juga benar. Wah, ini Hernowo masih salah ya. Coba lagi. Iya, saya salah, Bu. Iya, wah ini Siti Endah bener lagi nih. Wah, ini udah selesai ya jawabannya. Yang juara 3 Dian, yang kedua Hernowo, yang pertama Siti Endah. Kita kasih plus dulu, pinter banget nih. Teman-teman kita ternyata pinter-pinter semua, jawabannya udah bener. Yang Siti Endah nilainya tadi 100 ya. Terus Hernowo tadi nilainya agak kurang dikit 90, nggak apa-apa ya Hernowo. Terus yang satunya tadi ada Dian nilainya 80. Belajar lagi ya teman-teman semua, yang lainnya juga udah bagus-bagus semua nilainya. Iya, Bu. Tumbukan internet saya nggak efektif, Bu. Gimana? Tumbukan internet saya tidak efektif. Tidak ya. Iya, kita coba lagi ya Arkani ya, kapan-kapan lagi. Terus sebelum kita mengakhiri, saya mau mengingatkan dulu ada tugas mandiri yang harus dikerjakan dan ada tugas kelompok juga yang harus dikerjakan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Silakan dibaca bahan ajar yang sudah saya berikan di grup. Terus terima kasih atas attention-nya dan perhatiannya. Sampai bertemu minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk Bu Diana. Ya, seru sekali ya, sampai lupa waktu. Ini lewat lewat banyak sekali waktunya. Jadi lama banget ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi gini, nanti kan apa namanya videonya ini kan di-upload kan ya. Nanti kan akan di-share, ini yang rekam kan Mbak Lina, jadi akan di-share Mbak Lina, kemudian nanti Bapak Ibu memilih sendiri videonya, dipotong sendiri mana video Bapak Ibu, kemudian nanti silakan diedit terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan yang dikehendaki itu 40 sampai 50 menit, sementara ini misalkan Bu Diana itu sudah lewat ya, dari waktu yang diberikan 50 menit aja lewat, apalagi 30 menit gitu. Ini tercatat di saya mulai jam 9.46 selesai jam 10.46, jadi pas 1 jam. Tapi memang mengasihkan ya, jadi nanti tolong potong-potongannya, misalkan ada yang perlu di skip, silakan di skip saja. Yang penting fase-fase di apa namanya di PBL itu kelihatan dan di apa namanya diberi tadi keterangan tulisan. Di bawahnya gitu ya Bu ya. Di bawahnya ada tulisannya. Ya, di bawahnya. Boleh di bawahnya, boleh di atasnya. Oke. Kemudian nanti pada saat PPL pun juga begitu. PPL itu nanti video yang diupload adalah hasil editannya. Jadi sesuaikan dengan waktunya. Kemudian ada beberapa bagian, misalkan pas fase 3 ya, fase 3 penyelidikan kelompok itu tadi ada beberapa yang di skip karena memang pada saat penyelidikan, apalagi dibimbing guru itu tadi ya, sangat sabar sekali tadi Bu Diana membimbing menggunakan PET simulation, dan
apresiasi sekali dengan Bu Diana karena tadi suaranya Bu Diana sendiri kan? Iya, benar. Saya bikin Ya, sendiri. iya. Jadi dengan PET itu tidak hanya PET kita namanya ditunjukkan ke siswa simulasi, tapi tidak dijelaskan. Tetapi tadi ditambahin suaranya Bu Diana menjelaskan apa yang dilakukan, kemudian apa saja yang terjadi di video simulasi itu, gitu ya. Jadi anak-anak juga tetap ada yang membimbing. Suruh ngapain itu PET simulation-nya gitu. Selain di LKPD juga ada ya, di LKPD ada pernyataan atau petunjuk atau arahan pengarah untuk anak itu memainkan PET simulation. PET simulation ini memang diperlukan, tidak hanya dimainkan begitu saja, tetapi harus ada pendukungnya LKPD ataupun tadi suaranya gurunya ya. Jadi jangan pakai suara orang lain karena anak itu tetap berbeda. Kalau gurunya sendiri yang menerangkan, oh ternyata memang guru saya ini profesional loh. Jadi semakin pede belajar dengan Bapak Ibu semakin termotivasi gitu ya. Oke, terima kasih Bu Diana sudah melakukan ketik-ketiknya.